Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan, mahasiswa Tarjamah UIN Syarifudin Jakarta semester 7. Saya akan membahas kritik terjemahan hadis Arba'in ke-30. Adapun edisi bahasa Indonesia yaitu 230 pesan dari Arba'in Nawawiyah, Taskib dan Tadabbur, 42 hadis pilihan Imam Nawawi. Dari judul bahasa Arabnya Al-Arba'un Nawawiyah wal Fawaid Tarbawiyah. Penulis Abdurrahman Salih, penerjemahannya Muhammad Ridwan Yahya, dan penerbit Arabnya yaitu Dar al-Andalus Al-Khadra, penerbit Indonesia Pustaka Nawawi. Cetakan itu tahun 1996 dan cetakan pertama Indonesia Agustus 2005. Dalam edisi Arab bisa dilihat dalam website Nurbuk. Kemudian pendahuluan Arba'in Nawawiyah Artika Sosial Islam. Jadi di sini merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah. Jadi adapun pedoman kita itu kan ada setelah Al-Quran itu harus merujuk pada hadis. Memainkan peran sentral dalam membentuk akidah, ibadah. Kitab Arba'un Nawawiyah karya Imam Nawawi yang membuat 42 hadis inti adalah rujukan utama bagi orang-orang. Sekarang hadis ini kan sudah terkenal di kalangan masyarakat Indonesia maupun masyarakat luar sana dalam merujuk pada lembaga pendidikan Islam dan juga relevan dalam membentuk masyarakat. Adapun fokus hadis ke-35 mengangkat isu konsep persaudaraan. Adapun isu yang dibahas dalamnya itu larangan berdengki hingga kewajiban menjaga kehormatan sama muslim. Juga etika sosial yang menekankan kepada keadilan, solidaritas, dan penghormatan hak individu. Adapun urgensi kritik terjemahan hadis, kita harus memahami apa itu urgensi kritik terjemahan hadis. Jadi penerjemahan hadis sering menghadapi tantangan bahasa, perbedaan konteks budaya yang dapat menyebabkan pemahaman keliru. Oleh karena itu, kajian kritik hadis menjadi krusial untuk menjaga akurasi makna, ajaran, dan kehikmatan bahasa religius. Jadi penting sekali nih teman-teman kalau misalkan kita ingin mengkritik hadis, kita harus tahu tuh urgensinya apa. Jadi yang tadi saya katakan urgensinya ada tiga, keterbatasan bahasa, perbedaan budaya, pergeseran keterbatasan bahasa itu, jadi tidak semua nuansa makna dapat diterjemahkan secara sempurna. Siapa tahu di istilah atau makna yang lebih atau makna yang tidak secara umum digambarkan langsung. Terus kemudian perbedaan budaya, konteks budaya, sumber, dan target seringkali berbeda. Jadi ada mungkin nanti kita menemukan ada intervensi dari bahasa sumber ke bahasa sasaran yang mewajibkan kita harus teliti dalam melihat hadis tersebut dan terjemahannya. Terus pergeseran makna, istilah teknis hadis atau pergeseran makna. Jadi ada istilah dalam hadis ini, bisa saja itu maknanya tidak itu. Jadi maknanya bisa ke hal yang lain atau merujuk. Kemudian adapun hadis teks 35 ini hadis dari Imam Muslim dari oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabghi ba'dukum ala ba'din wa kunu ibadallah ikhwanan al muslimu ahul muslim la yadlimuhu wa la yahjuruhu wa la yahqiruhu taqwa. Hahuna yusiru ila sadri salasa marratin bihasbi mri'in minasyarri ayyakira ahahul muslim kulul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu rawahul muslim. Adapun terjemahannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, saling menjauhi membeli barang yang sedang ditawar orang lain, dan jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim lain, maka tidak boleh menzoliminya, menelantarkannya, mendustainya, dan menghinakannya. Takwa itu ada di sini. Saya menunjuk dada beliau 3 kali. Seseorang telah dikatakan berbuat jahat jika ia menghina saudaranya sama muslim. Setiap muslim baram darahnya bagi muslim yang lain.
demikian juga harta dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Dan sebelum kita masuk ke kritik terjemahannya, kita harus mengidentifikasi tentang apa di sini, jenis teksnya ini apa, fungsinya, dan gaya bahasa hadis tersebut bagaimana. Adapun jenis teksnya yang pertama normatif regulasi. Nah, jadi menuntut pada padanan ketat dan makna. Tujuannya mengatur hubungan sosial. Jadi di sini bertujuan untuk mengatur hubungan sosial, melarang tindakan merusak persaudaraan dan menegaskan kehormatan. Walaupun gaya bahasa yang digunakan imperatif lah, seperti larangan, terus padat langsung dan formal syar'i berurutan. Diksinya itu tidak kasual mempertahankan nada hukum syar'i. Terus apa saja sih permasalahan yang ditemukan dalam kritik terjemahan hadis ini? Saya menemukan 4 permasalahan, yaitu yang pertama dari referensi bahasa, pemeriksaan ejaan, tanda baca, transliterasi, register, dan diksi. Adapun interferensi bahasa yaitu seperti struktur kalimat yang masih meniru pola bahasa Arab. Jadi ketika ada terjemahan yang masih meniru pola bahasa Arab itu cuman sebenarnya tidak disalahkan, cuman ketika sudah diterjemahkan ke bahasa kasaran, jadi kita harus mengikuti pola yang ada. Seperti bahasa Indonesia itu kan SPOK, jadi kita harus mengikuti subjek predikat. Nah, ketika dia masih mengikuti PS itu bukan tidak benar, cuman kurang baik saja ketika diterjemahkan ke bahasa sasaran. Karena kan tujuan dari penerjemahan itu kan memudahkan dalam pemahaman kita sebagai orang yang mendengarkan bahasa dari bahasa sumber itu ke dalam bahasa sasaran yang mudah gitu. Jadi seperti contoh sini Rasulullah SAW bersabda, jadi seharusnya kan subjek predikat kan. Terus pemeriksaan ejaan dan tanda baca. Seperti tanda hubung yang tidak baku. Tanda hubung yang tidak baku seperti bancakan garis yang tadi terjemahan yang sudah saya perlihatkan. Terus juga penggunaan tanda titik 2 yang terus kutipan yang salah dan kesalahan ketik. Nah, ini juga nih harus diperhatikan. Baram. Nah, seharusnya ini haram kan. Kita mengicuh. Mengicuh ini nggak ada di KBBI. Terus penggunaan transliterasi seperti radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu itu rodi, hanya itu tidak ada, seharusnya rodi. Terus dan juga sallallahu, hanya itu tidak ada. Jadi harus mengikuti SKB 1987 yang seharusnya menggunakan huruf khusus dan vokal panjang. Terus ini juga nih pilihan kata yang terlalu umum seperti mengicu. Tadi kan sudah dikatakan mengicu tidak ada dalam dijauhi dan mendustainya. Jadi kata-kata yang tidak tepat, kurang tepat, konteks religius formal hadis yang membutuhkan diksi syar'i dan kuat. Adapun terjemahan revisi yang lebih tepat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW, janganlah kalian saling menipu dengan cara najasi, jangan saling membenci, jangan saling memutuskan hubungan, dan janganlah seseorang di antara kalian membeli barang yang sedang ditawar saudaranya. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak menzaliminya, tidak menelantarkannya, dan tidak meremehkannya. Takwa itu berada di sini. Beliau menunjuk ke dadanya sebanyak 3 kali. Cukuplah seseorang dianggap berbuat buruk apabila ia meremehkan saudaranya sama muslim. Seluruh jadi seorang muslim haram atas muslim lainnya, darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Muslim. Dan perbedaan kritik dan perbaikan terjemahan saya simpulkan di sini menjadi 4: referensi bahasa, ejaan, tanda baca, transliterasi Arab, dan register pilihan diksi. Kemudian kesimpulan dan implikasi di sini, kesimpulannya menegaskan persaudaraan sebagai fondasi utama muslim, melarang perilaku negatif seperti hasad dan penipuan. Dan pesan utama hadis, persaudaraan sebagai fondasi, larangan perilaku negatif, penekanan pada takwa. Kemudian tentang terjemahan, nah istilah syar'i dan konsekuensi hukum memerlukan kehati-hatian. Kita harus teliti tuh dalam menerjemahkan atau dalam terjemahan apapun untuk mencegah distorsi makna atau mencegah kesalahan makna. Karena ketika sudah menerjemahkan sebuah teks gitu, kita harus
benar-benar mencari makna, jangan sampai kita menyampaikan kepada orang lain terus kurang baik. Terus manfaat kritik, memastikan pesan tersampaikan secara akurat, menjadi sarana edukatif nilai ukhuwah. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya maaf. Tugas ini untuk UAS kritik terjemahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.